Berbagai jejak peninggalan kolonialisme Belanda masih dapat kita temukan di berbagai penjuru tanah air. Salah satu peninggalan paling fenomenal, megah, dan penuh misteri adalah Benteng Van den Bosch di Ngawi. Pada zaman dahulu, Benteng Pendem di Ngawi ini merupakan salah satu pusat pertahanan militer terkuat pemerintah kolonial Hindia Belanda semasa perang. Benteng dengan gaya khas Eropa ini merupakan benteng pertahanan yang sangat kokoh di masanya. Sampai-sampai hingga hari ini, kemegahannya masih bisa kita lihat dan rasakan langsung bagi siapapun yang mengunjunginya. Benteng Hindia Belanda yang saat ini berada di bawah pengelolaan Batalion Artileri Medan 12 Kostrad ternyata memiliki julukan unik. Masyarakat Ngawi dan sekitarnya lebih mengenal benteng ini dengan sebutan Benteng Pendem. Mengapa benteng militer ini mendapat julukan sebagai Benteng Pendem? Benteng Van den Bosch ini selain kita kenal sebagai Benteng Van den Bosch, juga dikenal sebagai Benteng Pendem. Mengapa disebutkan sebagai Benteng Pendem? Karena begitu lebatnya vegetasi yang ada di sekitar Benteng Van den Bosch yang menutupi areal benteng ini. Apabila dilihat dari posisi sungai atau arah sungai, maka benteng ini tidak kelihatan sama sekali. Hanya kelihatan gundukan bukit hijau dari arah sungai. Apabila dilihat dari posisi depan pun, benteng ini tidak kelihatan karena hanya kelihatan gerumbulan semak belukar maupun pohon-pohon yang menutupi areal sekitar benteng itu. Konon pasukan VOC juga dengan sengaja memelihara buaya-buaya ganas di parit pertahanan mereka. Kondisi ini kabarnya menyebabkan banyak korban dari para pasukan pengikut Pangeran Diponegoro yang melakukan penyerangan terhadap Benteng Van den Bosch. Tak terhitung banyaknya korban akibat dari berbagai pertempuran di tempat ini. Konon, hal ini jugalah disinyalir sebagai penyebab Benteng Pendem menyimpan banyak kisah yang akan membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang pernah mendengar atau bahkan menyaksikannya secara langsung. Kami mencoba mencari informasi kepada seorang penjaga di Benteng Van den Bosch. Benarkah kisah-kisah mengenai keangkeran Benteng Pendem yang selama ini santer terdengar oleh masyarakat Ngawi dan sekitarnya? Pak Bambang telah bertahun-tahun menjaga areal Benteng Pendem. Dari beliaulah kami mendapat banyak kisah yang konon disampaikan langsung oleh para pengunjung di benteng tua ini. Di keempat sudut benteng terdapat lubang-lubang yang dahulu berfungsi sebagai penjara. Lihatlah, kondisi ruangan penjara sangat tidak manusiawi. Tempat ini telah memakan banyak korban jiwa di masanya. Konon di sudut-sudut penjara inilah para pengunjung sering mendengar suara-suara dari mereka yang tidak tampak wujudnya. Ini lokasinya penjara atau tahanan zamannya Belanda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi ada yang ruangan besar, bahkan ada yang paling kecil ini. Ini bahkan duduk aja susah. Jadi dulu tenaga rodi, tenaga paksa yang ditahan oleh Belanda bahkan disiksa sampai meninggalnya di sini. Jadi yang sering kita dengar itu suara jeritan, ya minta tolong, yang intinya itu ya disiksa sama Belanda, terus minta bantuan doa dari kita. Tempat yang seringkali dilaporkan terlihat sosok-sosok makhluk astral adalah sebuah ruangan yang dahulu difungsikan sebagai kamar mandi. Terlihat akar sebuah pohon besar menjalar di beberapa bagian dinding. Pemandangan ini kian menambah aura magis dan membuat merinding orang yang berani memasukinya. Konon, ruangan ini dihuni oleh sesosok wanita paruh baya berkebaya khas Jawa yang sering menampakkan diri.
lokasi dulu bekas toilet zamannya Belanda. Ya sekarang sudah ditumbuhi pohon yang akarnya sampai ke bawah. Ini dihuni oleh seorang nini yang cantik. Walaupun tua tapi wajahnya tuh masih bersih cantik. Pakaiannya pakaian kayak orang Jawa itu. Pakaian kebaya. Dari pengunjung itu kalau yang bisa merasakan itu di sini tuh enak, hawanya sejuk. Ya tidak mengganggu, cuma menampakkan saja kalau dia ada di lokasi ini. Setelah mengantar menjelajahi beberapa sudut benteng, Pak Bambang kemudian membawa kami ke salah satu sisi bangunan lainnya di sisi kanan benteng dari pintu masuk. Konon sesosok siluman ular berkepala manusia menghuni ruangan ini. Ya kalau yang selama ini dari pengunjung itu terasa di sini, karena di sini itu salah satu lokasi yang ditempati oleh makhluk astral yang kepalanya manusia tapi bentuknya ular. Ini termasuk sering yang ngasih tahu bisikan ke saya kalau ada pengunjung yang mungkin usil, mungkin ada yang apa itu ya merusak atau ya anak-anak pacaran itu kita diingatkan untuk ke sini. Bahkan juga ada yang kemasukan dari sini. Itu pun kita sendiri juga intinya dikasih tahu karena ada manusia yang pengen mencoba, akhirnya nggak kuat dimasuki dari sini. Seperti apa rupa dari makhluk tersebut? Ular kepalanya manusia, ya besarnya sebesar manusia, ya sebesar pohon kelapa. Itu yang sering nampak di ruangan ini. Ularnya hitam tapi nggak terlalu hitam. Panjangnya kita nggak bisa menjangkau karena yang kelihatan itu cuma badannya, terus kepalanya manusia itu aja. Karena kan di baliknya tembok tidak kelihatan. Satu lagi keunikan di dalam benteng Van den Bosch. Di bagian tengah benteng terdapat sebuah makam keramat yang sudah ada sejak pasukan Hindia Belanda masih menempati benteng ini. Sosok siapakah yang dimakamkan di sini? Setelah mencari informasi ke beberapa sumber, kami mendapati bahwa yang dimakamkan di sini adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Beliau adalah salah satu orang kepercayaan Pangeran Diponegoro yang sengaja diutus ke daerah Ngawi untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan VOC. Ketika sedang melakukan perlawanan, Kiai Haji Muhammad Nur Salim tertangkap dan ditahan di dalam benteng. Konon beliau memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak dapat dilukai dan dibunuh dengan senjata apapun. Kewalahan dengan kesaktian Kiai Haji Muhammad Nur Salim, pihak Belanda terus mencari hingga akhirnya berhasil membunuh beliau dengan cara mengubur hidup-hidup di salah satu sudut benteng Van den Bosch. Selain melusuri sisi mistis, para pengunjung menghabiskan waktu dengan berkeliling areal benteng sambil berfoto, berlatarkan keindahan dan kemegahan struktur-struktur bangunan benteng. Uniknya, Anda juga bisa menambah pengetahuan sejarah Anda, karena pada bagian bangunan yang dahulunya merupakan ruangan kantor dari Gubernur Jenderal Van den Bosch, kini disulap menjadi museum mini. Informasi sejarah benteng Van den Bosch maupun sejarah perjuangan pejuang kita dalam Perang Diponegoro terekam jelas di sini. Jadi pertama-tama dasar pemikiran kami dalam membangun museum mini Van den Bosch adalah agar supaya para pengunjung khususnya generasi muda Ngawi dan generasi muda Indonesia pada umumnya apabila mereka mengunjungi benteng ini mereka tidak hanya dipertontonkan dengan kerapuhan bangunan ataupun tekstur bangunan yang mungkin sudah termakan usianya, namun juga mereka bisa mengetahui apa
alasan dibangunnya benteng ini, bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang kita pada masa Perang Diponegoro yang berjuang mempertahankan negara kita dari penjajah dan sebagainya. Rencananya 2020 Benteng Van den Bosch akan mengalami proses revitalisasi, di mana pada tahun ini sedang dilakukan proses pematangan perencanaan, karena untuk melakukan revitalisasi di bangunan bersejarah tidaklah mudah. Berbagai aspek harus diperhatikan agar tidak merusak nilai sejarah yang melekat. Semoga saja segera terlaksana ya pemirsa, agar kelak ke depannya kita bisa terus menikmati keindahan bangunan bersejarah sambil mempelajari sejarah perjuangan para pejuang bangsa. Dan pemirsa, itulah tadi fakta-fakta dan misteri Benteng Van den Bosch Ngawi versi On The Spot. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bisa menambah wawasan baru untuk Anda ya. Terima kasih telah mengikuti tantangan dan berbagi momen seru dengan tema On The Spot masuk sekolah. Ayo ikuti tantangan kami dan pastikan kamu penuhi syarat dan ketentuannya ya. Untuk info lebih lanjut, silakan cek di media sosial resmi On The Spot. Selamat malam dan selamat menyaksikan.